Swastiastu. Kembali lagi di acara kita kali ini, Budaya dari Yayasan Puspita Mahidara. Saya, Ida Bagus Putindra Priyatna, bersama Komang Oke. Beliau adalah seniman gamelan ya, alat musik tradisional Bali yang lebih fokus ke gender. Sekarang saya berada di kediaman Beli Komang sendiri di daerah apa ini? Badulu. Banjar Margo Bingung. Nah, Margo Bingung. Nah, tema kali ini adalah tentang gamelan gender. Nah, beruntung ada Beli Komang di sini sebagai narasumber. Langsung saja ya kita mulai. Nah, Beli, napi sebenarnya nih ke gamelan gender nih? Untuk jawabannya, Beli. Sebelumnya Om Swastiastu, nama saya Inyoman Swastawa atau akrab dipanggil Mang Oke, dari Banjar Margo Bingung Badulu. Saya seorang pembina tabuh khususnya gender wayang. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu gender. Gender itu adalah sebuah nama tumbuhan alat musik Bali yang berbentuk bilah. Gender itu sebenarnya di Bali ada dua. Yang pertama gender wayang yang begini, dan yang kedua adalah gender ramat. Dari keduanya itu sebenarnya berbeda. Dari gender wayang itu dia larasnya selendro dan biasanya untuk mengiringi adegan wayang. Kalau gender ramat, larasnya pelog, biasanya jumlah bilahnya 14. Biasanya digunakan untuk mengiringi calon arang atau palegongan. Mungkin seperti itu. Oh, untuk lebih jelasnya, pelog dan selendro ini adalah nada kan? Seperti do re mi fa sol la si do kan maksudnya? Tidak. Dia itu sebenarnya laras, nadanya agak miring kalau selendro. Nadanya miring. Miring ya, kalau pelog itu jelas pendek jarak nadanya. Oh, kan? Ya. Bedanya jadi jarak nada dan suaranya mungkin lebih sangat berbeda ya, mungkin kalau dimainkan berbarengan kan Lia. Nah, untuk gender bebatelan ini kan apa ini? Karena tema sekarang kita kan membahas tentang gender bebatelan kan. Jadi merujuk di acara kemarin di napi nama daerah nikah kemarin di Budekeling. Nah, kita sama-sama ke desa Budekeling untuk ngayah kan. Nah, di sana kan Benten ditampilkan Beli memainkan gender bebatelan kan. Nah, untuk jawabannya Beli tentang gender bebatelan. Terkait gender bebatelan sebenarnya nika cuma pengembangan. Kalau batel nika kan biasanya tuh gamelan barong landung itu misalnya. Nah, mungkin tetua kita dulu itu memodifnya diisi gender media pokoknya didukung dengan sepasang kenang kerumpungan, tapi agak lebih kecil. Ada lagi cengceng ricik, ada kelenang, kelentong, kempur, dan tawa-tawa sebagai temponya. Kalau gender batel, ada sebutan gender batel wayang itu untuk mengiringi wayang kulit di Bali. Misalnya dalam cerita Ramayana. Kalau terkait yang kemarin gender bebatelan itu karena dia itu tidak murni 100% batel begitu, makanya disebut bebatelan. Ada temponya agak lambat karena batel itu cenderung temponya cepat. Mungkin seperti itu. Oh, nggih. Terus untuk gender bebatelan ini bisa ditampilkan kapan saja atau emang ada kesakralannya nih? Tidak ada. Itu memang untuk pementasan saja. Dan kalau alat musik sendiri, wenten ada nilai kesakralannya nggak, seperti tari-tarian wali kan nggak boleh misalkan untuk gini. Kalau di gamelan sendiri wenten nggak? Secara umumnya gitu. Sebenarnya kalau di gamelan Bali banyak yang sakral. Salah satunya ini gender wayang. Kenapa dikatakan sakral? Karena tidak boleh dipergunakan
sembarang begitu katanya. Misalnya harus digunakan di wayangnya, misalnya mengiringi wayang kulit atau wayang lemah di Bali. Misalnya manusia yanyo pas upacara mesangi potong gigi, dan ada dipergunakan di bade untuk mengusung mayat, itu biasanya di kiri dan kanan. Biasanya gender ini juga diupacarai ketika tumpak wayang, dibarengi dengan wayang itu. Makanya dikatakan sakral. Oke, kalau untuk gendernya sendiri kan? Oh iya. Terus bagaimana Beli kalau mungkin Beli bisa ceritakan sedikit sejarah gender kalau Beli? Kenapa ada gender? Menurut yang saya tahu dan yang saya baca, tidak ada dijelaskan, tapi di dalam buku Lontar Prakempe diduga gender itu sudah ada semenjak abad ke-14. Mungkin datang dari Jawa dan terus berkembang zaman dalam waktu Renggong itu mungkin. Tapi kalau dari cerita pewayangan, konon dalam cerita itu ketika cerita Betaro Kalo, persisnya Sapu Leger itu sudah ada wayang. Jadi dalam yang tertulis itu diperkirakan ada sekitar abad ke-14 gitu. Abad 14. Oh iya. Lumayan lama, berarti mungkin ada kayak pasti dimodifikasi kembali di Bali kayaknya. Ada perubahan-perubahan gitu kan. Apa ada berarti menurut Beli apakah ada pengurangan nilai dari itu gitu? Maksudnya kayak originalitasnya masih terjaga tapi gimana? Kalau terkait originalitas, kalau fenomena sekarang ya, terutama daerah Bali Tengah, seperti Gianyar, Badung, dan Pasar, ini mungkin ada modifikasi karena mungkin terkait event lomba gender atau apa, dan sayangnya kita itu tidak punya notasinya dalam teks gitu. Jadi mungkin berbeda-beda tiap daerah, padahal nama lagunya atau nama gininya sama gitu. Tapi tidak mengurangi makna. Oke, dan baik Beli, kalau bisa nih sharing sedikit perjalanannya Beli Komang dalam mendalami alat musik gender nih. Sebenarnya ini sudah turun-temurun ya. Kakek saya sebagai seniman dulu, seniman tabuh, seniman patung, seniman ukir ya, kecuali menari. Beliau itu dulu belajar dari desa sebelah, tapi tidak punya gamelannya lambat laun karena rasa jengahnya, lalu membuat tumbuhan ini, cuma membeli daunnya ini. Ketika itu saya masih kecil, belum sekolah kayaknya. Karena kan biasa kalau anak kecil tuh suka mengganggu, mencoba-coba. Iseng gitu. Pada saat itu yang latihan, murid-muridnya kakek itu saya ikut mengganggu, mukul-mukul, langsung dipegang tangan saya dari belakang, gini caranya, gini. Dari hal itulah saya mulai tertarik, gini, ternyata bisa, ternyata gini. Setelah itu pada masa kanak-kanak saya mulai bosan. Berarti sudah berarti lama, misalkan dari serius yang waktu dituntun oleh kakek itu sehingga bosan tuh kira-kira dalam kurun waktu lama sudah. Saya sudah bisa menggambar, sudah diajak ayah kemana gitu, kira-kira SD kelas 5 ya. Kan biasa karena pergaulan itu dipanggil sama temannya, yuk main yuk gitu. Enggak jadi saya latihan, kabur saya. Setelah itu saya dikasih upah berupa uang, dikasih uang 1.000, mau nggak latihan, kasih uang 1.000. Nah, begitulah perjalanan saya. Akhirnya saya suka, tapi belum ilmunya kakek itu belum 100% saya dapat, khususnya dalam hal gender wayang. Kakek saya jatuh sakit, sehingga saya belajarnya sendiri, otodidak. Saya tanya-tanya, beliau masih bisa masih tahu lewat
suaranya, kata-katanya ini begini walaupun tidak bisa mengajar secara langsung gitu. Makanya saya mendalaminya secara gitulah. Akhirnya saya cari teman ini itu. Kenalah banyak teman sampai punya murid ya, mungkin seperti itu. Oh, terus Beli Komang niki ada pernah sekolah seni nak sebelumnya? Kebetulan tidak. Memang tidak. Saya tamat SMA umum. Oh, wah berarti emang anggaplah kayak napi ya, bakat ya karena turun temurun dan lingkungan juga mungkin kayak. Nggih. Oh, terus karena Beli tadi bilang kayak sudah pernah mengajar kan, dan pernah nggak Beli melihat ada manfaatnya dari menabuh tuh dari penabuhnya sendiri gitu? Apa yang dia dapat misalkan kan? Kalau terkait manfaat, Mm-mm. kalau saya pribadi banyak. Kalau dalam hal apa ya, spiritual ada, Yeah. mental ada, emosional ada. Kalau spiritual tuh, kalau kita menggambal itu ya katakanlah gambalan secara umum di Bali ya, pasti kita kalau laki itu duduknya bersila kan. Ya. Itu seperti apa ya, sikap yoga begitu. Ya. Lagi kita konsentrasi menggunakan kedua tangan mengolah rasa. Terus itu yang spiritual. Yeah. Terus yang mental, nah kalau mental itu apa ya, kita harus percaya diri gitu. Walaupun jelek bagus, kita harus tampil begitu. Karena inilah kita, tampilan kita. Kita lagi mengolah apa ya, kesabaran emosional, karena kita menggambar tidak sendiri gitu. Ada banyak orang, kalau Gender misalnya 4 orang, gimana menyatukan semua perbedaan itu menjadi satu irama, satu komando. iya, tidak ada yang hebat, tidak ada yang apa ya, bodoh begitu. Terus ada anunya nggak Beli misalkan coba berbagi sedikit tips-tipsnya nih Beli untuk yang mau belajar nih sampai handal nih kan. Sebenarnya hanya satu saja menurut saya ya, niat. Ya, kalau yang lain mungkin faktor pendukungnya. Kalau Gender ini ya harus punya alat musiknya, karena kita pintar itu harus setiap hari mencobanya. Walaupun di otak ini apa ya, nyimpen, nangkap, tangannya belum tentu jalan. Ya mungkin seperti itu. Nah kalau misalkan ini kan alat musiknya ini Gender, dia tuh yang bisa tiang lihat nih, itu dia gerakannya nak sama bisa berdua gitu kan, berarti ada otak kiri otak kanannya. Berapa lama nih prosesnya biar bisa begitu kan, pasti ada manfaatnya juga kan nih untuk yang seperti ini kok. Nah gimana nih kak boleh? Kalau terkait tekniknya, tangannya begini-begini itu sebenarnya tidak selalu begitu, karena ini sejenis bisa dikatakan musik jazz ya kalau mungkin di internasional. Kadang dia barengan tangannya, kadang satu, kadang saling mengisi, kadang ini sebagai bass, katakan ya bass, ini melodinya, kadang ritam apa gitu. Kalau terkait untuk bisanya relatif ya, tapi saya mungkin bisa katakan kalau memang sungguh-sungguh itu 4 kali pertemuan lah, 4 kali 1,5 jam udah bisa tangannya jalan lah, sambil belajar nutup. Kan ada nekapnya juga tekniknya, yang ini nekap ya 3 jari ini. Itu menyebabkan dia itu rumit dari segi teknik. Terus kalau yang bisa Beli lihat dari murid-muridnya Beli niki sebelum dan sesudah dia belajar Gender dan bisa ada manfaat kayak dia tuh apa kayak kecerdasan intelektualnya ada, misalkan saya setelah belajar tuh saya jadi begini loh teman-teman kan, testimoni dari murid kan. Ada sih beberapa ya. Contohnya coba. Misalnya apa ya, rasa penasarannya tinggi, berpikir abstrak begitu lah. Kan jadinya kalau menggambar itu dia itu berpikir abstrak, berimajinasi, ini lagunya apa, misalnya Merak Angelo. Kok namanya Merak Angelo? Oh, lagunya menceritakan seekor burung merak yang mengelu kemulai gitu. Jadinya dia itu berpikir abstrak.
Mm. Mungkin itu saja. Lebih bisa berkreativitas kan, Ya bisa mengeksplor gininya. Iya, Oh iya. iya. Baik, baik. Nah, Beli, bagaimana antusiasme nih anak-anak yang Beli Komang ajari dan mungkin lingkungan sekitar, apakah semakin membuat mereka tertarik apa ada tidak begitu? Kalau terkait antusiasme, apa ya, beda-beda sih. Nggih. Kalau sekarang kan corona, belajar dari rumah, jadinya orang tuanya itu banyak WA saya di telepon, bisa nggak ngajar anak-anak ini gitu. Supaya nggak pegang HP ya, karena fenomena sekarang Nggih. itu begitu, supaya ada kegiatan. Ya kalau di rumah aja kan, Iya, jenuh lah kan ya enten pasti. ya. Kalau di apa ya namanya, terkait antusias itu, anak-anak itu ada yang sekedar ikut-ikutan temannya, ikut satu, sekedar geruduk lah gitu bahasa Balinya. Ada yang memang serius, Ada yang macam-macam ikut-ikutan ya. ya. Ada yang memang niatnya 100%, ada yang enggak gitu. Ada yang sekedar nurutin orang tuanya gitu. Kalau dari masyarakat tanggapannya sih bagus. Cuma mereka itu nggak tahu rumitnya belajar gender wayang itu, jadinya apa ya, kadang-kadang sedih mendengar kok udah lama belajar nggak bisa seperti itulah. Cuma itu aja tanggapannya yang membuat saya sedih. Sisanya bagus tanggapannya. Iya, karena belajar musik yang mungkin yang bisa lihat kayaknya ini agak rumit nih belajar gendernya niki. Ya pasti perlu proses yang berbeda-beda kan ya belinya ya. Berapa lama setiap murid nih bisa dibilang bisa gininya rentangan waktu belajarnya paling cepat. Paling cepat. Kalau kata tetua saya dulu, kakek saya, senior saya, orang belajar dalang itu berbarengan dengan belajar gender wayang. Katanya duluan bisa belajar dalang daripada gender wayang nih. Artinya terkait tekniknya yang benar, gimana ya, menghasilkan suara yang bagus. Kalau sekedar jalan, misalnya suaranya masih gaung atau gimana ya, kurang bersih gitu, butuh waktu yang lama sebenarnya. Tapi kuncinya itu adalah niat dan terus dicoba. Konsisten. Makanya harus punya alatnya, tapi alatnya lumayan. Ente. Yeah. Menurut Beli Komang, bagaimana keberlangsungan gamelan gender nih? Terus akan ini kira-kira eksistensinya? Kalau menurut saya, karena di Bali itu kan erat kaitannya dengan ritual, keagamaannya kan erat dengan ritual. Yeah. Biasanya ada wayang lemah dan pengiringnya adalah ini gender wayang. Kalau semasi di Bali menjunjung tinggi itu Astungkaro akan tetap eksis gender wayangnya. Seiringan dengan upacara-upacara yang ada kan. Terus harapannya Beli untuk generasi ke depan apa Beli? Kalau harapan ya, kita sebagai orang Bali ya, orang Indonesia juga, yang terkenal itu kan budaya seni. Apa ya, orang luar itu aja, luar negeri misalnya di Jepang, Amerika itu belajar ke sini, ke Bali, belajar gamelan gender wayang, belajar gamelan ini. Orang luar aja mau belajar, kenapa kita enggak? Padahal ini apa ya, ini akan kita bawa sampai kita mati, karena ini adalah istimewa sekali gitu. Apalagi nanti kita bisa membagi ilmu ini kepada orang lain, itu nilainya luar biasa. Di samping itu kita bisa membuat diri ini bermanfaat. Misalnya kalau ada odalan di pura, kita bisa menggamel kan, kita merasa bermanfaat. Saya melakukan persembahan lewat menabuh, saya menyampaikan rasa pada beliau lewat menabuh, begitu misalnya. Kan. Berarti ada juga spirit of ngayahnya ada ya, berarti ya untuk berkreasi juga, dan juga manfaatnya pasti ada ke dalam diri ya, mungkin dia lebih
gampang berkreasi kan ya, dia bisa mengeksplor dirinya kan ya, lebih menambah skill kan. Nggih. Oh ya. Karena gamelan Bali itu menurut Lontar Pragempo itu setiap nada itu ada aksaranya, aksara sucinya. Nah, ada dewa, ada dewinya. Kalau laras pelok misalnya cenderung ke maskulin, ke dewa. Kalau gener wayang ini larasnya selendro cenderung ke feminim, perempuan. Ada ya di sana. Kalau nada gini aksaranya gini, dewinya ini gitu. Oh begitu. Berarti memang tidak hanya dari apa ya bilang ya, material, berarti non material juga ada kan ya? Banyak nilai spiritual. terkandung. Ya, berarti ya sekian ya wawancara kita kali ini bersama Bli Komang. Terima kasih Bli Komang waktunya nggih. Jadi sekian pemirsa, terima kasih sudah menonton video budaya kita kali ini. Terima kasih waktunya. Sampai jumpa. Yang aturan para Mas Santi. Om Santi. Om. Nah, Bli Komang, mumpung nih ada murid-muridnya Bli Komang nih, kenapa nggak sekalian divideokan nih, ditampilkan nanti ke Pormisa nanti memainkan gendera kan? Boleh. Ya, ayo. Kalau begitu silahkan dinikmati pemirsa.